Gimana kalau Jepang dan China kerjasama bikin sebuah SUV listrik? Ya, ini hasilnya. Ini adalah Toyota BZ3 X. Seperti mobilnya, yuk kita lihat langsung aja mumpung ada di Auto Shanghai 2025. Hai guys, welcome back to AutoNet Max. Dengan saya Satria Katana. Dan seperti biasa, mode ala-ala POV. Karena kalian lihat aja nih, serame apa nih di Auto Shanghai 2025. Dan di depan saya ini sudah ada sebuah Toyota BZ3. Bukan BZ3 biasa ya, dia ini BZ3X, jadi dia SUV. Kita akan bahas sedikit ya tentang mobil ini, sekilas saja apa yang menarik dari mobil ini dan gimana sih peluangnya mobil ini masuk ke Indonesia. Kita mulai dari desain dulu yang kelihatan mata lah ya. Ya, di bagian depan kalau kalian lihat dia menggunakan LED DRL bagian atas seperti ini yang secara desain, secara keseluruhan ini mirip dengan desain terbarunya Toyota, terutama di generasi Prius terbaru ataupun mobil-mobil Beyond Zero-nya mereka. By the way, yang sana juga ada BZ4X, tapi kalau desain yang ini lebih baru ya. Dan nggak cuma di bagian samping aja, dia juga menyambung dari kiri ke kanan ya. Jadi bagian tengahnya ini juga bisa nyala. Lampunya di mana? Lampunya ada di bawah sini dan dia sudah double projector gitu ya. Ada 1, 2, 3 titik sensor di setiap sisinya. Jadi bagian depan itu ada 6 titik ya. Dan di bagian bawah ada warna hitam seperti ini dan ini lubang ya. Jadi ini bukan nggak lubang, dia lubang dan di tengah situ ada untuk radarnya. Logonya udah nggak ada biru-biru ya. Mungkin di belakang malah ada logo Beyond Zero. Nah, kalau kalian perhatikan dia di bagian atas juga ada LiDAR. Dimensi mobil ini tuh ukurannya panjangnya 4,6 meter ya. Dan kalau BZ3 itu kerjasama antara Toyota dengan BYD, kalau yang ini kerjasama antara Toyota dengan Guangzhou Auto atau JAC ya, atau Aion lah. Jadi mobil ini sebasis dengan Aion V, ya si Tyrannosaurus itu. Dan bagian depan tadi juga dia masih ada kameranya ya. Kita lihat juga ke bagian sampingnya, dia menggunakan velg dual tone dengan ban ini profilnya 225/45 ring 19. Jadi ini tipis ya, cuma 45 doang. Dan kalau kalian perhatikan di sini, dia untuk over fendernya glossy dan ada kamera juga di sini. Di bagian sini juga ada kamera dan di bagian sini juga masih ada kamera lagi. Jadi 1, 2, 3. Di bagian samping ada 3 kamera dengan lampu sen di bagian sini. Kalau nggak salah sih total kameranya ada 27 ya. Nanti kita akan cantumin di bawah. Adasnya apa, kalau nggak salah Momenta, termasuk juga sensor-sensornya apa aja ya. Dan handle-nya dia model flush. Bagian atas nggak ada roof rail, tapi tentunya ada panoramiknya. Ya, seperti itu. Kita agak geser ke belakang ya. Nah, di bagian belakang ini, si pinggulnya inilah yang ngingetin kita sama Aion V. Jadi, ini bagian yang sepertinya memang tidak dihilangkan oleh Toyotanya. Dan kelihatan jadi tarikannya seperti Aion V. Nah, di bagian belakang lampunya memanjang, seolah menyambung ya, padahal yang tengah ini enggak. Tapi seolah menyambung aja, LED menyambung, dan di sini dia ada ornamen kayak kotak-kotak gitu ya. Ya, di atas juga masih ada kameranya. Ada high mount stop lamp, ya wiper dan sebagainya tentunya ada ya. Sensor juga di bagian belakang itu ada 6, jadi 3 di masing-masing sisinya. Dan bener aja, dia ada logo Beyond Zero-nya, BV. BZ3X ya, seperti ini. Dan kita mau coba untuk buka karena tentunya dia sudah power back door. Yes, kalau kalian tahu Aion V itu lumayan lega, tentunya di sini juga Toyota mirip-mirip ya. Bagasinya lumayan lega, ada hook juga buat cantol-cantol di sini. Dan ini harusnya dia untuk lantainya bisa dinaikin ya. Mungkin kalau ditekuk biar rata lantai. Bagian bawah nggak ada apa-apa, cuma begitu aja. Ada lampu juga. Dan itu aja, kita bisa tutup aja. Kita mau coba ngintip ke interiornya yuk. Oke, jadi kita coba masuk ke interiornya ya. Dan interiornya seperti ini. Setirnya dia palang 2 aja, lurus seperti ini dengan krum-kruman seperti ini. Dan dia ada joysticknya, ada rollnya gini. Dan ini apakah dedicated ya? Iya, kayaknya dia dedicated dibawain kayak semacam kayak magnet MagSafe gitu. Ini bisa taruh-taruh barang ya. Bahkan sampai ke bagian kanannya begini.
Dia ada wireless charger di sini dengan ventilasinya, cup holdernya 2, ada tempat penyimpanan. Dan juga dia masih ada console box bagian tengah. Dia untuk panel instrumennya, dia untuk sistem infotainmentnya 14,6 inci, tertanam chipset Snapdragon 8155. Dan untuk panel instrumennya dia kecil aja seperti ini dan sudah berwarna juga ya. Dan untuk material ini oke, bagus juga. Ya, di bagian atas ada SOS ini mungkin menandakan dia sudah punya IOV juga ya. Dan di bagian bawahnya juga dia kosong. Nah, tuas transmisinya di mana? Seperti biasa di sebelah kanan. Wow, ini kalau masuk ke Indonesia menarik sih ya. Dan dia ada untuk driver monitoring sistemnya di sini ya. Jadi dia bisa detect kalau kita capek atau mungkin kita nggak fokus ya. Oke, kita coba masuk ke bangku baris keduanya dulu. Mumpung baris keduanya dia masih nggak ada orang. Karena ramai banget ya. Dan kalian bisa lihat ya, kaki saya ini masih ada tas yang segede gaban gini. Ini dan depan ada orang, jadi masih lega banget. Dan kalau kepala seberapa? Nih, kepala segini. Ini karena lagi nggak ditutup ya. Kalau ditutup mungkin ya nggak terlalu jauh lah selisihnya. Duduknya juga lumayan oke ya. Dan dia juga masih ada armrest ya. Saya putar lagi. Dia ada armrest seperti ini dan ada cup holder dan juga buat tempat smartphone gitu lah ya. Interiornya orange ya, unik juga. Ada kisi AC juga di situ dan juga ada tempat penyimpanannya. Di kantongnya juga bisa taruh-taruh botol. Ya, seperti ini. Handle-nya seperti ini ya. Dan masih ada lampu juga. Dan dia masih ada mejanya di sini ya. Dan mejanya lumayan kokoh ya, kayak punyanya si Wuling Cortez. Oke, ramai banget ya yang lihat mobilnya kalau kalian perhatikan. Dan ada informasi tambahan, mobil ini tuh tersedia dalam 3 tipe. Ada yang baterainya 50, 58, dan juga 60 something. Dengan range itu 430 buat yang paling rendah, 520, dan yang paling jauh 620. CLTC ya. Dan mobil ini hanya ditawarkan dalam satu sistem gerak aja, yaitu adalah single motor. Tapi motornya itu opsinya ada 2. Ada yang sekitar 201 tenaga kuda atau 150-an kilowatt. Ada yang 165 kilowatt. So, menurut kalian, apakah si BZ3X ini layak banget dipertimbangkan sama Toyota buat masuk ke Indonesia? Tapi kalau kita lihat di NJKB yang ada malah urban cruiser ya. Ya udahlah ya. Yang jelas ini tadi menarik, tapi memang sense of China-nya masih kerasa kuat banget. Tapi daripada India, apakah mending Cina? Kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Oke, kayaknya itu aja. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, dan juga komen di bawah. Mampir ke TikTok dan juga Instagramnya AutoNetMax. Itu aja, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.